Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah lanjutan dari yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Jika sebelumnya saya fokus pada perhitungan alfa, kemudian dari alfa yang sudah ditetapkan dibuat daerah penolakan sedemikian sehingga memenuhi konsep uji optimal ya dengan syarat tipe 2 yang paling kecil dan kuasa yang paling besar. Namun untuk perhitungan luang salah tipe 2 memang belum saya ilustrasikan secara detail, di mana di materi kali ini dapat kamu lihat bagaimana konsep perhitungannya menggunakan sampel yang berukuran besar. Jadi sampel berukuran besar ini nanti bisa diterapkan pada uji mengenai proporsi atau mungkin mengenai nilai tengah selama sudah dipastikan ukurannya cukup besar sehingga kita bisa menggunakan pendekatan sebaran normal. Oke, jadi yang pertama saya buat teori secara umum terlebih dahulu. Di sini uji hipotesis ya yang kita lakukan adalah arah kanan atau ekor kanan, yang daerah penolakannya ada di ekor kanan maksud saya. Sehingga formulasi hipotesis 0 seperti ini, hipotesis alternatif yang lebih besar. Kemudian sesuai teori yang sudah pernah saya kaji di materi-materi sebelumnya, beta itu merupakan peluang salah tipe 2 yang dihitung dari konsep peluang bersyarat, di mana parameter mempunyai nilai tertentu yang dispesifikasikan pada H1. Jika satunya masih nilai berbentuk hipotesis yang belum eksplisit, belum simpel, masih komposit, maka harus dinyatakan nilai tertentu supaya hipotesis alternatif ini berubah menjadi sederhana. Misalkan di sini saya nyatakan yang masuk dalam rentang tolak H0, ya, nilai theta yang lebih besar theta 0 itu adalah angka theta A misalkan, maka di sini H1 saya bunyikan sebagai theta sama dengan theta A. Ya, sehingga nanti nilai inilah yang akan kita pakai untuk menentukan atau sebagai syarat pada perhitungan peluang di salah tipe 2. Daerah penolakan ini juga sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Dengan pendekatan sebaran normal pada sampel berukuran besar, daerah penolakan itu dipastikan adalah himpunan penduga theta yang nilainya lebih besar sama dengan K, di mana K ini adalah hasil perhitungan peluang sebaran normal ya menggunakan distribusi normal yang nanti dikonvert ke sebaran normal baku di bagian ekor kanan sedemikian sehingga K ini bunyinya adalah parameter H0 theta 0 plus simpangan baku dari statistik atau penduga yang kita pakai kali nilai kritis normal baku pada peluang alfa yang ada di ekor kanannya. Jadi Z alfa ini menyatakan nilai Z yang membatasi ya ujung kanan sedemikian sehingga luas atau peluang lebih besar dari nilai ini adalah alfa. Oke. Kemudian definisi peluang salah tipe 2 seperti ini bunyinya, peluang menerima H0 padahal H0 salah yang harus kita convert ke bentuk yang lebih bisa dihitung, di mana terima H0 ini harus dibunyikan sebagai nilai statistik atau nilai parameter yang tidak berada di dalam daerah penolakan, berarti diterima. Hanya saja nanti H0 salah ini diganti dengan konsep parameter yang ada di H1, di H1 benar. Lebih spesifik lagi, lebih dapat dihitung lagi adalah ketika theta topi ini kita nyatakan sebagai kurang dari K karena daerah penolakannya berbunyi lebih besar sama dengan bukan daerah penolakan berarti yang kurang dari. H1 benar langsung dinyatakan dalam statement parameter theta sama dengan theta. Oke, nah, karena kita menggunakan pendekatan sebaran normal dengan konsep sampel berukuran besar, maka peluang ini bisa juga kita rubah atau dibuat transformasi supaya jadi sebaran normal baku. Karena asumsi kita theta topi berdistribusi normal di sini. Ya, theta topi diasumsikan, penduga ini diasumsikan berdistribusi normal. Dengan statement yang ada di sini, parameter nilai tengahnya adalah theta A.
ragamnya sigma kuadrat. Nah, theta topi, ragam penduga, ragam statistik. Jadi kalau mau dirubah menjadi sebaran normal baku, ya harus dikurangi dengan nilai tengah dibagi simpangan baku. Ya, bentuknya ada di sini. Ini theta topi dikurangi nilai tengah dibagi simpangan baku. Untuk yang ruas kiri, yang ruas kanan, berhubung para penduga ini sudah dinyatakan dengan K, kurang dari K, ini tetap kurang dari, K-nya tetap ada di sini, tapi hal yang lain sama, persis treatmentnya di sebelum tanda sama dengan maupun yang sebelah kanannya tanda sama dengan. Yang ini bisa dinamakan sebagai variabel normal baku, Z. Sedangkan yang kanan tetap demikian, tapi ya, kita bisa manfaatkan K yang sudah ada di sini, ya, K yang sudah ada di pernyataan daerah penolakan. Ini K-nya tidak lain yang ini, jadi jangan pakai angka yang lain. K itu dalam konsep ini sudah dihitung terlebih dahulu. Jadi kamu sudah menentukan daerah penolakan, sudah menghitung K berdasarkan alfa tertentu, baru dipakai untuk menghitung beta. Ya, jadi K-nya disubstitusi berdasarkan yang sudah dinyatakan di dalam daerah penolakan, di mana perhitungan K ini membutuhkan parameter pernyataan H0, simpangan baku penduga, ya, dan nilai Z pada alfa yang diminta, alfa yang dibutuhkan. Substitusikan nilai K itu tadi, theta 0 plus simpangan baku kali Z alfa di sini, dikurangi A. Oke. Jadi bedanya kalau kemarin penentuan daerah penolakan, alfa ditentukan terlebih dahulu, baru kita menghitung K, daerah penolakan, ya, batas daerah penolakan. Untuk peluang salah tipe 2, tidak diketahui berapa betanya, tapi kita bekerja berdasarkan K yang sudah ditentukan dan nilai parameter di dalam hipotesis alternatif. Di dalam K memuat alfa melalui nilai Z-nya. Oke. Nah, ini hanya penyederhanaan saja bahwa yang ada di sini itu terdiri dari theta A dikurangi theta 0, tapi dinegatifkan di sini. Terserah sih bentuknya, nggak harus seperti ini. Tapi ini hanya bentuk yang paling sederhana dengan logika. Ini kenapa theta A saya taruh depan, karena asumsinya kan theta A itu lebih besar dari theta 0 gitu. Jadi ditaruh, dijadikan selisih ya. Kalaupun kamu menuliskan theta 0 min theta A juga silahkan ya. Plus ini dibagi simpangan baku plus Z alfa. Jadi ini notasi ini sudah yang paling sederhana. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi uji yang alternatifnya adalah ekor kiri? Jadi yang diminta adalah penolakan itu pada nilai-nilai kecil, ya, nilai theta yang jauh lebih kecil daripada yang dinyatakan di hipotesis alternatif. Di sini saya tulis theta A itu nilai-nilai yang lebih kecil dari theta 0. Materi sebelumnya juga sudah saya tunjukkan bagaimana menentukan daerah penolakan untuk uji ekor kiri, yang jelas juga kurang dari sama dengan K tertentu yang perhitungannya juga berdasarkan konsep yang serupa dengan pengujian di ekor kanan. Hanya saja ketika ekor kanan kita menjumlah ya parameter H0 plus ini. Kalau yang ekor kiri karena posisinya lebih kecil mestinya, jadi dikurangi. Ya, min sigma simpangan baku kali Z alfa. Sama logikanya seperti tadi, ketika menentukan K kita berdasar pada alfa yang sudah diatur sebelumnya. Sehingga Z alfa titik kritisnya nilai batas dari distribusi Z yang ekor kirinya sekarang ya, ekor kirinya seluas alfa itu sudah kita tentukan. Nah, sedangkan untuk menghitung salah tipe 2 ini harus lebih dahulu mungkin kita harus menghitung K, baru di situ kita tahu nilai betanya. Terbalik ya, kalau alfa ditentukan dulu hitung K. Kalau beta, nilai K diketahui dulu baru dihitung betanya. Oke, sudah, ini rumusnya seperti tadi, sama persis, hanya saja ini tandanya lebih besar. Ya, kalau kamu menelusuri logikanya tetap dimulai dari beta itu peluang terima H0 ketika H0-nya salah. Terima H0 bunyinya berarti
Theta topi ya lebih besar dari K. Kalau tadi tolak H0 daerah penolakan ya. Nah, ini berarti yang ini bukan daerah penolakan. Bukan daerah penolakan yang lebih besar K pada nilai parameter theta A. Nah, sehingga dilakukan transformasi dengan mengurangi nilai tengah parameternya theta A dibagi simpangan baku. Simpangan baku ya dengan asumsi normal tadi yang kita lakukan di tidak hanya di theta topi tapi juga di K yang di luas kanan. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, yang ini bisa dirubah menjadi Z, sedangkan di kanannya tanda lebih besar lebih besar. Ini K kita substitusi dengan hasil yang ada di sini. Oke. Boleh disederhanakan ya. Boleh disederhanakan. Di sini yang saya gunakan theta 0 min theta A karena asumsinya theta 0 lebih besar daripada theta A. Oke, ya tandanya di sini min Z alpha. Jadi bentuk terakhir ini sebetulnya tidak masalah yang apakah kamu ngitungnya di sini langsung di sini silakan, sampai dari bentuk ini juga silakan, tidak masalah. Yang penting kamu tahu komponen-komponen itu dicari di mana. Ya, theta 0 di hipotesis 0, theta A di hipotesis alternatif, Z alpha lihat dari tabel dengan alpha yang sudah dispesifikasikan, simpangan baku diketahui biasanya atau dihitung dari informasi kasus. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk uji yang dua arah, bagaimana ketika hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan? Oke. Berdasarkan yang sudah kita peroleh pada materi sebelumnya, ketika kita menguji yang dua arah seperti ini, berarti daerah penolakan itu tidak hanya ekor kanan saja atau ekor kiri saja, tapi kedua-duanya. Di sini saya buat batasnya itu K1 dan K2. Saya nyatakan ditolak jika theta topi itu di kirinya K1 atau di kanannya K2. Atau ya, jadi tidak boleh, dia tidak akan masuk dua-duanya, ya, salah satu. Ada di kirinya K1 atau ada di kanannya K2. Oke, nah kemudian beta, definisi peluang salah tipe 2 sama seperti tadi, hanya saja di bagian terima H0 ini nanti akan menyesuaikan dengan daerah penerimaan yang ini. Jadi ketika yang ditolak itu ujung kiri atau ujung kanan, mestinya yang diterima itu yang diantaranya. Ya, jadi di sini saya menyatakan penduga parametermu itu menyatakan penerimaan H0, berarti dia tidak masuk ke daerah penolakan. H1 benar, nanti kita ganti dengan parameter yang dinyatakan di dalam H1. Kemudian daerah tidak berada di dalam daerah penolakan, kita nyatakan sebagai posisi theta topi yang diantara K1 dan K2. Komplement dari pernyataan rejection region ini. Theta sama dengan theta A. Sama seperti konsep yang sebelumnya, karena di sini diasumsikan penduga itu berdistribusi normal dengan parameter yang ada di H alternatif theta A, ragamnya ragam penduga yang nanti diangkat jadi simpangan baku, maka transformasi normal baku bisa kamu terapkan di seluruh ruas yang ada di pernyataan ini. Dikurangi mu A dibagi simpangan baku bagi K1, theta topi maupun K2. Ya, seperti ini. Yang di tengah ini nanti menjadi Z. Yang di kiri dan kanan K1 inputkan apa yang sudah dihitung sewaktu menghitung daerah penolakan. Oke, di dalam perhitungan daerah penolakan K1 itu dinyatakan sebagai pernyataan H0 dikurangi, ini pernyataan H0 ditambah. Penambahan dan pengurangannya adalah mempunyai struktur yang sama, hanya saja di sini yang dipakai Z alpha per 2. Kalau satu arah tadi yang dipakai hanya Z alpha. Di sini yang dipakai Z alpha per 2. Substitusikan di bagian sini dan ini untuk K1 dan K2 secara berturut-turut. Ya. Di K1 diganti dengan ini, K2 diganti dengan yang ini. Nah, tinggal sederhanakan. Ya, penyederhanaannya seperti itu.
cetakan. Ini saya enggak saya samakan aja kiri dan kanan, bedanya hanya di sini dikurangi, yang di sini ditambah ya. Theta 0 positif, theta A negatif, oke. 0 positif, theta A negatif, oke. Z-nya di sini minus, di sini plus. Itu aja bedanya. Oke. Nah, untuk memanfaatkan teori tadi, saya kembali ke contoh yang mesin ya, seperti materi sebelumnya. Di situ dihipotesiskan bahwa proporsi cacat atau mesin tadi memproduksi paling lebih dari pernyataan perusahaan ya cacatnya itu 10%. Tapi ada kecurigaan, operator mencurigai bahwa produk cacatnya lebih dari 10% yang dinyatakan di dalam hipotesis alternatif dan akan diuji dari sampling 100 produk. Jika dari 100 produk mendukung pernyataan operator, maka mesin harus diperbaiki. Kalau tidak, ya terima 0, tidak perlu diperbaiki. Waktu itu kita menyatakan tujuan dari penelitian adalah mencari atau melakukan pengamatan dari 100 produk, tujuannya untuk mencari dukungan terhadap pernyataan operator. Oke, mendukung keputusan perbaikan. Karena ini pengamatannya adalah hanya mempunyai 2 kemungkinan, cacat tidak cacat, ya dari 100 item. Sebetulnya distribusi asalnya adalah binomial. Binomial dengan 100 percobaan, 100 item tadi, proporsi suksesnya P, peluang suksesnya P. Yang mau diuji nilainya. Karena ukuran sampel besar, nanti kita menggunakan pendekatan sebaran normal. Jadi boleh digunakan sebaran normal, di mana teorinya sebaran normalnya nanti kan memiliki nilai tengah P ya, normal dengan nilai tengah P dengan ragam yang kita hitung PQ per akar N itu ya, PQ per N, PQ per N. Ragamnya dihitung dari situ ya. Sudah, sekarang kita lihat di sini sesuai teorinya minggu lalu atau materi sebelumnya. Daerah penolakan di sini berbunyi karena ekor kanan bunyinya seperti ini. Ya, P0, ini yang di mana? Di normal ini biasanya tergantung hipotesis ya. Ini P0, P0, G0 ya. Oke, ketika di dalam distribusi normal ini didefinisikan seperti ini, maka perhitungan daerah penolakan K dispesifikasikan sebagai pernyataan yang di dalam H0, P0, ini 0,1 ini sebenarnya. Simpangan bakunya nanti dihitung dari akar ini kali Z alfa. Sama seperti contoh yang sebelumnya, hanya saja kita mengacu pada peluang di sini, proporsi atau peluang ya. Simpangan bakunya ya simpangan baku sesuai rumus binomial PQ per N itu ya. Oke. Kemudian sudah dihitungkan waktu itu ini 0,1, ini Z kalau pakai 10%, 1%, 0,01 ya. Ya, pakai alfa 0,01 didapat Z alfa sekian. Kemudian 0,33 ini adalah simpangan bakunya. Ya, waktu itu didapat P topi sebesar ditolak jika nilainya lebih besar atau paling sedikit 0,17 waktu itu. Ya, P topi menunjukkan kasus penolakan jika nilainya lebih besar sama dengan 0,1699 atau bahasa lainnya dibutuhkan paling sedikit 17 item cacat dari 100 jika ingin ditolak nolnya atau jika mesin harus diperbaiki ya. Jadi ketika kamu mendapatkan paling sedikit 17 item cacat, maka dari 100 maka mesinnya harus diperbaiki. Nah, sekarang saya lanjutkan kasusnya. Jika ternyata yang sebenarnya ya mesin tadi itu tidak memproduksi 10% produk cacat, tapi sudah 18% produk cacat. Nah, di sini akan dideteksi ya ketika yang sebenarnya itu seperti ini. Ya, harus diperbaiki kan sebenarnya.
Tapi ternyata bisa saja ada kalanya, ya ini yang mau kita hitung, ya, dari 100 item yang terambil ini tidak mendukung pernyataan perbaikan, malah mendukung yang pernyataan awal bahwa cuma 10%. Nah, ini bahasa lainnya, ya. H0-nya sebenarnya salah. Bukan 10% lagi, tapi sudah 18%. Tapi sampel yang kamu punya membawamu ke penerimaan H0, bukan ke penolakan H0. Ini adalah pernyataan perhitungan salah, peluang salah tipe 2. Seberapa besar peluang bahwa mesin dinyatakan tidak perlu diperbaiki? Padahal sudah jelas bahwa proporsi cacatnya itu di atas spesifikasinya. Ya. Nah, ini adalah peluang salah tipe 2 yang akan kita hitung berapa besarnya di kasus ini. Oke, jadi kita menggunakan daerah penolakan yang tadi. P topi lebih besar sama dengan 0,1699 ini kita tetap pakai. Kemudian ini kita pakai untuk perhitungan beta dengan komplement. Di peluang terima H0, kalau tolak lebih besar, kalau terima berarti yang kurang dari. H1 benar yang kita pakai adalah hitungan di dalam pernyataan hipotesis alternatif. Oke, karena ini bisa didekati dengan sebaran normal, maka yang kita lakukan adalah mengurangi ini dengan nilai tengahnya. Nilai tengah kalau tadi saya bilang P0, karena ngomongnya tentang hipotesis 0, ketika bicara tentang hipotesis alternatif, ya ini diganti PA. 0-nya 0,18. Simpangan bakunya sama, seperti yang dipakai untuk menghitung K tadi. Oke, ini diganti distribusinya dengan Z. Yang ini tinggal inputkan dari yang sudah diketahui. K 0,1699, PA 0,18, simpangan bakunya 0,03. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalau kamu baca tabel sebaran normal baku, ini yang di ekor kiri, ya, misalkan nggak ada angkanya, ya kamu harus pakai Excel. Ya, gunakan Excel. Saya kasih gambaran aja posisinya. Ini 0 ya, kalau sebaran normal baku. 0,337 itu kira-kira di sini misalkan. Ya, sedangkan beta itu yang kirinya. Luas di kirinya minus 0,337. Itulah peluang salah tipe 2 atau beta yang kita maksud. Batasnya di min 0,337. Kalau mau nyari ini luasnya berapa, harusnya integral. Tapi kalau integral sebaran normal itu ya tidak mungkin, kita agak sulit kita cari. Maka manfaatkan saja dari tabel yang sudah ada. Jika tabelmu tidak menyediakan angka minus, kamu bisa pakai yang padanan positifnya. Bisa pakai yang ini. Ini 0,337 yang kanan. Jika tabelmu tidak menyediakan. Karena besarnya pasti sama. Tapi ini artinya kamu menggunakan yang ujung kanan. Z lebih besar 0,337. Kalau nggak punya tabel, pakai Excel. Di Excel bisa dihitung ini peluang kumulatif, ya, sampai dengan min 0,337 dari sebaran normal baku. Hasilnya seperti ini. Oke, 37%. Jadi di situ, walaupun memang mesin sudah tidak bekerja dengan semestinya, masih terdapat 37% kemungkinan sampel yang diambil itu menyatakan sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Ya nggak perlu diperbaiki. Padahal mesinnya sudah cacat, sudah rusak sebenarnya. Di luar spesifikasi ya. Tapi kemungkinan masih ada sekian kemungkinan bahwa mesinnya tidak harus diperbaiki dari uji 100 item. Oke. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang selanjutnya, saya ingin menunjukkan dulu posisi peluang salah tipe 1 dan salah tipe 2 pada sebaran normal, kurva sebaran normal yang dipakai untuk merepresentasikan sebaran dari P berdasarkan konsep pendekatan sebaran normal pada sampel ukuran besar.
Jadi ini khusus ketika memang sampelnya berukuran besar ya. Kalau tidak kan ini bukan apa namanya? Bukan distribusi normal, tetap distribusinya pakai distribusi Bernoulli binomial ya. Sekarang kita anggap bahwa penduga sukses tadi, proporsi cacat tadi, penduga proporsi cacat di sini P topi yang hitungannya adalah dari banyaknya item cacat per 100 itu tadi ya, kita lambangkan sebagai P topi atau dalam bahasa umumnya tadi theta topi gitu ya, dianggap berdistribusi normal sehingga gambarnya seperti yang ada di sini. Ada dua gambar di situ. Gambar pertama adalah gambar distribusi normal bagi P topi dengan pusat yang ada di yang ini dulu ya, dengan pusat yang pernyataan yang ada di H0. Sedangkan gambar yang kedua sama persis, hanya saja saya geser posisinya tidak di P0 pusatnya, tapi di PA. Ini pusat yang dipakai sebagai nilai tengah sebaran sesuai yang dinyatakan di H0. Yang ini pusat sebaran seperti yang dinyatakan di H1. Oke, jadi saya punya dua kurva dengan bentuk yang sama, pusat yang berbeda. Ingat, ketika mendefinisikan alfa, peluang salah tipe 1, ini peluang tolak H0, ya. Atau saya langsung bunyikan yang P topi ya, P topi lebih besar K, dengan syarat P-nya ada di P tolak H0 ketika H0 benar ya, ketika ada di H0. H0-nya berarti P0. Nah, berarti gambar yang saya acu untuk melihat alfa adalah gambar yang pertama, yang pusatnya di P0 sesuai cerita ini. Peluang P topi lebih besar dari K pada P0. Berarti gambar yang ini yang saya pakai P0. Nah, sedangkan ini K, peluang P topi lebih besar K, berarti kurva yang kiri ini yang saya cari yang ekor kanan di kanannya alfa. Di kanannya K. Yang makanya saya tulis alfa di sini yang menyatakan luas atau peluang dari sebaran normal yang pusatnya di P0. Di kanannya K. Gambar yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua, itu pusatnya ada di PA. Ada di PA. Kemudian K ini ada di kirinya PA. Dan saya tuliskan beta itu adalah luasan dari ujung kiri sampai ke K dari gambar yang kedua. Saya bisa menyatakan beta sama dengan peluang. Ingat, ini tadi lebih besar sama dengan ya, kalau untuk hitungan ya. Kemudian, tapi karena continue sebenarnya nggak masalah. Beta itu saya pakainya gambar yang kedua, sehingga di sini bunyinya pada PA, tapi yang dihitung adalah peluang P topi yang di kirinya K. Oke. Gambar kedua, makanya ini arsiranya sampai ke atas ini, karena gambarnya adalah gambar yang kedua ini. Ya. Oke, jadi secara grafis, visualisasi dari alfa dan beta adalah kalau alfa itu peluang atau luas daerah di kurva pertama di kanannya K. Sedangkan peluang salah tipe 2 adalah peluang atau luas daerah di kirinya K pada gambar kedua. Gambar pertama pusatnya P0, gambar kedua pusatnya PA. Oke. Ini sekarang contoh berikutnya dengan angka yang berbeda, bukan lagi proporsi, tapi sekarang untuk rata-rata ya, memang untuk rata-rata sebaran normal. Di sini dinyatakan bahwa manajer itu menganggap bahwa produktivitas karyawannya tadi itu dalam memasarkan produk itu nggak lebih dari 15 kontrak per minggu. Dia menganggap seperti ini sehingga memutuskan ini perlu pelatihan kayaknya. Ya. Nah, untuk memastikan dia harus membuat pelatihan atau tidak,
diambil sampel 36 karyawan, dipantau, ngambilnya random di sini. Kemudian dari mereka dicatat berapa kontrak baru yang berhasil dipasarkan oleh masing-masing karyawan. Dari situ ada data, tapi yang kita pakai di sini sudah rangkumannya. Secara rata-rata dari 36 karyawan tadi itu memasarkan 17 kontrak baru dengan ragam 9. Nah, ini akan dipakai untuk menguji atau membuktikan apakah claim manager tadi bisa kita terima atau tidak. Oke, claim manager itu akan dibantah dari sampel tadi. Claim manajernya tadi bilang apa? Bahwa produktivitasnya sudah di bawahnya 15 kontrak. Sampel diambil untuk membantah. Ingat, tujuan penelitian, tujuan pengambilan sampel itu diletakkan di hipotesis alternatif. Tujuannya membantah claim manager. Jika claim manajernya menyatakan kurang dari, ya bantahannya itu lebih dari, kan gitu. Diletakkan di hipotesis alternatif. Jadi, rule of thumb atau aturan kasar mana yang ditaruh 0H1 tetap berlaku di sini. Yang diletakkan di hipotesis alternatif adalah tujuan penelitian. Tujuannya untuk membuktikan sebaliknya dari claim manager. Okay. Sampel sudah diambil, statistik yang dipakai adalah rata-rata dari produk baru yang dipasarkan oleh 36 karyawan tadi. Sudah dapat kan tadi angkanya ya sebetulnya. Nah, di sini diasumsikan rata-rata ini berdistribusi normal. Karena memang asalnya normal ya. Dan kita didukung juga dengan sampel yang ukurannya sudah di atas 30 nih di sini. Di sini kalau sesuai H0 ya, normalnya ini mempunyai nilai tengah 15 dengan ragam 9 per N. Ingat, ragamnya sigma kuadrat per N. Ini sigma kuadrat 9 per N, N-nya 36. Daerah penolakan dengan rumus yang sama seperti tadi, mu0 plus simpangan baku kali Z alfa. Mu0-nya 15, simpangan bakunya ya akar dari ini ya, 3 per 6 mestinya setengah Z alfa. Nah, kita pakai alfa yang mana sekarang? Jika alfanya 5%, maka dibutuhkan Z nilainya 1,645. Oke, inputkan semua, mu0-nya 15, sigma simpangan bakunya ini tadi 3 per 6, Z ini. Hasilnya 15,8. Di situ berarti ketika sampel diambil, rata-rata kontrak baru yang berhasil dipasarkan itu ternyata jika lebih dari atau sama dengan 15,82, kalau produk ya dibulatkan ya, berarti 16 lah paling dekat, maka claim manager tadi terbukti salah. Ini dibawa ke penolakan ya, karena penolakan berarti nanti jika kita menemukan yang lebih besar dari angka ini, maka klaimnya bisa kita nyatakan tidak dapat diterima. Oke, nah tadi gimana? Ya, di sampel kan ada 17 kontrak baru. Ini tadi karena 15,82 saya ambil 16-nya ya, karena unit. Ini paling sedikit 16 ke atas itu bisa kamu pakai untuk membantah claim manager, ditolak ya. Nah, sampel tadi katanya sudah diambil 17 kontrak baru. Nah, 17 kontrak baru ini posisinya ada di sini, ada di kanannya 15,82 di dalam daerah penolakan, sehingga dari sampel yang terambil kita bisa membantah claim manager. Konsekuensinya karena tidak terbukti di bawah 15 unit produktivitasnya, berarti tidak perlu diadakan pelatihan ya, dianggap masih produktif. Nah, bagaimana jika ternyata ya penambahan yang diyakini manajernya tadi kan 15 ya, 15 ke bawah bahkan. Padahal yang sebenarnya itu sudah nambah 1 unit. Produktivitasnya itu yang sebenarnya sudah bertambah 1. 16. Ya, yang memang bertentangan dengan klaim manajer. Manajernya tadi meyakini 15, tapi pada realitasnya sebenarnya sudah nambah 1 di sini. Ya, jika produktivitas yang sebenarnya itu 16, berapa sih peluang manajer ini tetap mendapat dukungan terhadap klaimnya gitu ya,
Jadi yang benar itu sudah 16 kontrak baru, tapi bisa saja toh dari 36 sampel terambil tadi hasilnya malah menyatakan tidak produktif ya, padahal sudah yang sebenarnya sudah lebih dari 15. Ini adalah peluang salah tipe 2. Bahasanya ini dicermati ya, kalian harus juga bisa membahasakan secara verbal. Jadi 16 kontrak baru itu sudah lebih, tapi hasil uji bisa jadi menyatakan tidak sampai segitu. Itu adalah peluang salah tipe 2. Oke, jadi bagaimana menghitungnya? Peluang salah tipe 2, hitungannya beta, K-nya tadi sudah kamu hitung, tinggal kita inputkan perhitungan beta di kasus ini. Ya, tidak masuk ke dalam daerah penolakan berarti yang kurang dari K. Padahal K-nya tadi sudah dihitung. Ya, kemudian mu yang dipakai untuk menghitung distribusi peluang sesuai distribusi normalnya adalah peluang yang dinyatakan di dalam H alternatif. Di sini kita 16. Di Y bar min mu A bagi simpangan baku ini nanti berubah menjadi Z. K-nya menggunakan 15,82 ini, digitnya saya lengkapi. Min 16, ini simpangan baku. Oke. Hitung sendiri ini berapa, minus mestinya 15 dan 16 kan ya, lebih besar 16. Kemudian, seperti tadi, pakai tabel sebaran normal. Jika kamu ada fasilitas yang tabelmu itu peluang negatif ya, ini min 0,36, posisi di kirinya berapa. Atau kalau tabelmu positif semua, nilainya pakai yang ekor kanan. 0,36, hitung yang kanannya. Kalau nggak ada tabel, gunakan Excel peluang kumulatif. Dari min 0,36 untuk sebaran normal baku. Hasilnya seperti itu. Nih. Oke, jadi walaupun memang sudah lebih dari 15 produktivitasnya, tetap saja masih ada 36% kemungkinan sampel itu menyatakan bahwa karyawannya harus dilatih lagi. Karyawannya tidak produktif. Tuh. Oke. Saya mencoba menggambarkan posisi ini tadi dengan contoh yang ini. Jadi mu 0, 15, ini grafik atau kurva yang pertama, mu-nya 15. Alfa yang tadi kita hitung 0, yang ini enggak dihitung ya, ditetapkan. Alfa yang sudah ditetapkan 0,05 itu posisinya yang gambar pertama ekor kanan. Ekor kanan dari gambar pertama, ini posisi alfa. Ini. Ya. Kemudian, dengan mu pada H1 sebesar 16, kita punya gambar yang kedua, di mana beta 0,3594 itu adalah peluang ekor kiri nih, dari grafik yang kedua. Jadi grafiknya beda. Oke, nah sekarang ya, jadi dua contoh tadi kita masih mendapatkan beta yang lumayan ya, masih besar juga walaupun kita sudah menerapkan konsep uji optimal ya, dari penentuan K-nya tadi itu sudah penerapan konsep uji optimal sebenarnya. Ya mau tidak mau di sini karena kita set alfanya sekecil itu ya betanya, tapi beta itu sudah beta yang paling kecil sebenarnya. Dari konsep uji optimal kalau kita sudah menerapkan K yang dibentuk berdasarkan Neyman-Pearson lemma itu kemarin ya, yang rasio likelihood kemarin kan dapatnya angka-angka apa bentuk-bentuk tadi. Nah, maka di sini beta ini sebetulnya sudah yang paling kecil. Tapi jika kamu masih ingin lebih kecil lagi dari itu, di sini ada teori ya, harus menggunakan ukuran sampel yang lebih besar. Pada ukuran sampel yang 36 ini saja ya. Katakan masih ada 36% kemungkinan kita tidak mampu mendeteksi penambahan produktivitas ini. Masih ada 36% kemungkinan kita mendukung klaimnya manajer. Ya. Bagaimana jika kita tidak ingin sebesar ini? Ya. Jadi di sini nanti ada banyak aspek. Ya, aspek yang pertama, tadi 16 sama 15 tadi itu jaraknya kan tidak terlalu besar ya. Jadi dari gambar yang pertama ini 15, ini 16. Alfanya oke kecil tapi betanya masih besar. Nah,
kalau mau betanya kecil, sebetulnya theta A ini bisa kita pernyataan theta A-nya itu harus lebih jauh daripada theta A0. Ini gambar yang kedua. Saya geser posisi grafik kedua lebih ke kanan, otomatis intersection-nya ini atau perpotongan kurva kedua ini dengan garis K ini lebih sedikit, lebih kecil. Kalau ini sekian, yang ini lebih kecil lagi. Nah, dari situ artinya jarak antara theta 0 dan theta A memperkecil peluang salah tipe 2 pada alfa yang sama. Alfanya nggak berubah karena kurva pertama nggak bergerak. Yang kita gerakkan kurva yang kedua, geser ke kanan. Dari situ betanya semakin kecil, semakin jauh semakin kecil. Bahkan irisannya nanti ya hampir nggak ada gitu ya kalau semakin jauh. Nah, yang kemarin beta ini kan seiring kuasa. Jadi kalau betanya semakin besar, kuasanya kecil, atau kalau beta semakin kecil, kuasanya besar. Teori yang saya sampaikan di materi sebelumnya masih berlaku di sini, karena memang seperti itu prinsipnya. Semakin berbeda pernyataan H0 dan H1, lebih mudah kita menyatakan tolak jika memang harus ditolak. Salah tipe 2-nya semakin kecil. Tapi itu tidak mungkin kita lakukan jika apa adanya, kan belum tentu ya kita mendapatkan pernyataan atau pada realitasnya memang H1, parameter di H1 itu jauh dari H0. Belum tentu bisa seperti itu. Ya. Jadi di sini ini berlaku secara teori saja. Tapi seberapa besar jarak theta 0 dan theta A ini juga nggak bisa kita atur. Ya, jika memang bisa ya enak kan sebetulnya. Nah, cuman di sini teorinya adalah semakin jauh jarak antara kedua nilai ini maka kuasanya semakin besar. Itu aja yang penting ya. Jika bisa membandingkan nanti pada pernyataan H1 yang berbeda ya, ada perbedaan peluang salah tipe 2. Semakin besar gap antara dua parameter H0 dan H1 ini, maka semakin besar kuasa ujinya, semakin kecil peluang salah tipe 2-nya. Namun, jika kamu ingin mengatur, ya, betanya kecil, alfanya kecil, bisa pakai merubah ukuran sampel. Ya, jadi di sini ukuran sampel ini bisa memperbaiki atau bisa membawa kita ke nilai alfa dan beta yang kita inginkan. Nah, nanti berasal dari perhitungan daerah penolakan ya yang sudah melibatkan alfa dan beta. Jadi nanti akan ada dua persamaan yang salah satu variabel yang harus dicari adalah n-nya. Akan diselesaikan secara simultan untuk mendapatkan n. Kita lihat di sini alfa tadinya bunyinya gini ya. Ada sama dengannya juga boleh ya di sini. Peluang Y bar lebih besar dari K. Ini saya langsung pakai yang rata-rata. Kalau kamu mau pakai theta topi sebenarnya bisa saja. Untuk menyambung dengan yang teori tadi. Y bar lebih besar K. Mu 0 pernyataan H0 ya, karena ada di sini. Jadi semua dikurangi mu 0 dibagi simpangan baku. Padahal ini tadi kalau luasnya peluangnya alfa, maka dia akan setara, ingat yang kurva 1 tadi. Kurva 1 tadi yang posisinya di tengah-tengah mu 0, ekor kanannya alfa. Ya, ini batasnya kalau dibawa ke normal baku adalah Z alfa. Nah, berarti saya punya pernyataan ini. Nih. Ya. Pernyataan K yang pertama dalam bentuk Z alfa. Kemudian beta itu sebaliknya adalah yang kurang dari ya, dengan mu yang mu A. Kalau ini mu 0, di sini mu A, selebihnya sama. Oke, nah, berarti gambarnya, kalau mau digambar, saya nggak cukup gambar di sebelahnya, saya gambar di bawahnya. Ini mu A, jadi posisinya K kan di kiri ya, di sini K, beta itu yang ada di kirinya. Ini kalau diteruskan gambarnya kan ada dua, sehingga K itu ada di, beta itu ada di kirinya. Ya. Kurang dari. Nah, kalau ini dibawa ke sebaran normal baku, batas ini adalah Z minus ya, karena di kirinya. Ada di kiri, maka di sini jadi minus. Jadi kenapa ini plus? Karena posisinya di sebaran normal baku ada di kanan. Yang ini posisi di sebaran normal baku ada di kiri. Sesuai gambar saya. Gambar pertama,
Ini di kanan, yang gambar kedua di kiri. Ini Z-nya plus, yang di sini Z-nya minus. Dua-duanya memunculkan K. Ya, ini ada K, ini ada K. Tapi beda ruas kanan gitu aja. Yang pertama, ini yang kedua. Z alfa, kalau alfanya tahu, kamu tahu nilainya. Z beta, kalau kamu tahu beta yang diinginkan berapa, nilainya bisa dicari di tabel. Mu 0 given dari hipotesis 0. Mu A dari hipotesis alternatif. Sigma diketahui, akar N diketahui. Satu-satunya yang harus dicari jawabannya di sini adalah K dan N. K nanti bisa disamakan, N juga mungkin bisa disamakan, tapi di sini K-nya akan kita pakai sebagai alat untuk menyamakan secara simultan, solusinya N. Jadi ada dua ya, maaf. Dua yang ditentukan di sini, K dan N. Tapi kalau mau mencari persamaan, dari dua persamaan mencari solusi, kita bisa lakukan substitusi atau eliminasi gitu toh. Nah, di sini yang kita lakukan adalah substitusi. Di substitusi yang pertama adalah menggunakan mencari nilai K di bagian ini, bunyinya seperti ini. Ya, jadi sigma per akar N kali Z alfa ada di sini posisinya. Terus min mu 0 dibawa ke kanan menjadi plus. K yang di bagian ini sama, sigma per akar N dikalikan Z beta, tapi jangan lupa ini minus. Mu A dibawa ke kanan juga menjadi plus. Nah, baru substitusi. Ya. K yang ada di sini kita ganti dengan K yang dinyatakan pada Z beta. Oke, ruas kiri pakai yang ini, ruas kanan pakai yang ini. Semua sudah diketahui kecuali N kalau di sini. Tadi K dan N berhubung K-nya sudah kita substitusi, tinggal N saja yang belum diketahui. Silakan pindah ruasnya, mu 0 min mu A, Z-nya ini dibawa ke kanan atau sebaliknya. Saya melakukan yang sebaliknya nih. Z alfa tetap di kiri, Z beta bawa ke kiri jadi plus. Ya, Z alfa plus Z beta, sigma per akar N, faktornya keluar. Sama dengan mu A dikurangi mu 0 dibawa ke kanan. Oke, yang sudah diketahui ini sigma juga sudah diketahui. Yang belum tahu akar N. Jadi kamu bisa mengotak-ngatik ya, ini mu A min mu 0 mestinya nanti dibagi sigma dibagi sigma dan Z alfa plus Z beta. Ya betul. Jadi ini nanti supaya ruas kiri tinggal seperakar N, yang ruas kanan itu dibagi sigma dan jumlah dari 2Z ini. Oke, kalau mau dapat akar N-nya saja tinggal kita rasionya kita tukar. Oke, nah ketika untuk dapat N-nya saja dikuadrat. Ya, hasil akhir itu adalah kuadrat dari semua suku itu tadi. Jadi ketika kamu diberi tujuan alfanya berapa, betanya berapa, lainnya sudah diketahui di hipotesis 0, hipotesis alternatif, dan parameter sigma kuadrat, maka kamu bisa tentukan ukuran sampel yang tepat, yang bisa dipakai untuk mencapai dua peluang kesalahan yang diharapkan tadi. Contoh, ini tadi, ya, kasus yang sama. Alfa beta maunya sama-sama 5%. Coba kita inputkan, Z alfa, Z beta ya mestinya sama, toh sama-sama 5%, akhirnya 1,64 ya di tabel ya. Kemudian rumus tadi, penjumlahan 2Z dikuadratkan kali ragam. Ragamnya 9, tadi di info awal, ragam 9. 16 itu hipotesis alternatif, 15 ini hipotesis 0. Ya, dikurangi, dikuadratkan. Hasilnya sekian. Nah, lihat sendiri situ. Tadi ukuran sampel kita kan cuma 36, dibanding ini ya jauh lebih kecil kan 36 ya. Jadi kalau mau dua kesalahan uji itu sama-sama kecil, sama-sama 5%, kamu harus menggunakan sampel sebanyak ini. Yang belum tentu efisien di situ, atau belum tentu cost efisien. Ya, mungkin butuh banyak data, banyak survei, atau banyak wawancara yang akhirnya memperbesar biaya. Ya, kalau biaya nggak masalah, ya silahkan. Jadi di sini tidak ada ya win-win solution ya, semuanya ada cost-nya. Jadi kalau tadi hanya pakai sampel 36, korbannya beta. Kalau nggak mau berkorban di alfa beta, ya korbannya ukuran sampel atau bahasa lainnya cost
biaya, biaya sampling. Oke, ya. Jadi di sini baru bisa kamu capai alfa beta sama-sama 5% ketika sampelnya sebesar itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh penggunaan konsep daerah penolakan dan peluang salah tipe 2 bagi uji yang dua arah. Ini contoh tadi, ya sama persis ceritanya, hanya saja di sini hipotesis alternatifnya dinyatakan tidak sama dengan. Ya, di sini kata-katanya adalah pokoknya pertentangan dari claim manager. Pertentangan dari claim manager ini tidak dinyatakan lebih besar atau lebih kecil, ya. Pokoknya klaimnya salah gitu aja. Ini bukan 15. Sama, kita pakai prosedur yang sama, hanya saja nanti pada daerah penolakan harus hitung dua batas, K1 dan K2. K1 yang theta 0 kurang, K2 yang theta 0 plus, sama-sama menggunakan simpangan paku dan Z alfa per 2. Pada alfa 5%, berarti alfa per 2-nya 0,025, Z-nya yang 1,96. Oke, digunakan itu, nih, untuk K1, untuk K2, tinggal plus, ganti dengan plus. Jadi K1 dan K2 sebesar 14,02 K1, untuk K2 15,98. Saya pakai untuk mendefinisikan daerah penolakan seperti ini. Jika kamu mendapatkan rata-rata produk baru yang dipasarkan dari 36 karyawan tadi di nilai yang kurang dari sama dengan 14,02 atau nilai yang lebih dari 15,98, pernyataan manajer tadi bisa ditolak, bisa dibantah, berarti tidak sama dengan 15. Produktivitasnya tidak sama dengan 15. Tapi kalau kamu mendapatkan rata-rata produk pemasaran produk baru yang di antara dua nilai ini baru, kamu bisa menyatakan klaim manajer itu tadi benar. Ya, gambar di sini seperti tadi. Kalau uji dua arah sekarang agak ribet ya, karena lihat sebentar ya. Ini gambar pertama, di mana posisi K1 dan posisi K2 seperti ini. Gambar pertama itu gambar yang hipotesis 0, 15, ini K1, ini K2. Peluang salah tipe 1 itu ada di dua sisi. Kirinya K1 sebesar alfa per 2, kanannya K2 juga sebesar alfa per 2. Kalau tadi alfa hanya kanan saja, yang satu arah. Ya, sekarang dua arah, ya berarti alfa salahnya ada di ekor kiri, tapi hasilnya separuhnya, peluangnya separuhnya. Alfa per 2 dan alfa per 2. Batasnya K1 dan K2. Nah, sekarang untuk melihat peluang salah tipe 2 posisinya, distribusi normal ini memang sampai ini ya, hanya asimptotik. Jadi saya nggak bisa gambarkan dengan baik di yang bawah, saya gambar sendiri. Di sini saya menggambarkan yang 16. Nilai tengahnya 16. Padahal tadi K1 sudah dinyatakan, katakan di sini 14,02. Kemudian K2 hampir ke 16 ya. Di sini katakan 15,98. 15, sekian, hampir 16. Saya gambarkan distribusi normalnya yang di pusat 16. Kemudian 15,98 ada di sini. Dari sini. Yang ini 14 ada di sini. Ya, beta 2. Peluang salah tipe 2, kalau ini tadi daerah penolakan, salah tipe 2 itu daerah penerimaan. Daerah penerimaan itu yang berada, ini gambar kurvanya saya panjangkan ya ke kiri. Mungkin harusnya lebih ke bawah lagi, cuman gambar saya aja yang jelek. Jadi kalau menghitung salah tipe 2, itu pada dasarnya adalah seperti menghitung luas kurva kedua yang di bawah 16 pada daerah di antara K1 sampai K2 ini hitungnya.
Kalau di gambar yang saya buat secara rapi ini nggak kelihatan ya sampai sini karena nggak bisa panjang sampai ke sini. Tapi di sini hanya kelihatan yang ini, yang mulai K2 ke kiri. Ya, di sini K2, ini beta, tapi sebetulnya ini masih ke kanan lagi. Ya, yang sebetulnya berhentinya sampai 14,02 saja. Tidak, nggak yang ini saja, yang di tengah ini saja yang dipakai. Ya, yang ini yang dipakai. Saya kasih warna yang lain mungkin biar kelihatan. Nih. Nih. Ya, yang terlihat ini. Oke, itulah nanti peluang salah tipe 2-nya yang saya tunjukkan perhitungannya di sini. Jadi beta itu di antara K1 sampai K2, tapi pakai mu-nya hipotesis alternatif 16 ini yang dipakai. Nah, dari gambar seperti yang saya gambarkan tadi. Ini K1 sampai K2, tapi kurva yang dipakai adalah kurva kedua. Jadi seolah-olah ini ekornya masih panjang lagi ke kiri gini. Ya. Oke. 14,2 pada K1, 15,98 pada K2, simpangan baku sama seperti tadi, yang ini bisa dinyatakan sebagai Z. Oke, hasilnya ini dihitung sendiri, nanti dicek antara min 396 sampai min 0,04. Kok minus semua? Betul kan? Ini di kirinya pusat ya. Kalau di gambar ini di kirinya 16. Tapi kalau yang saya pakai di sini adalah kurva normal baku, sebaran normal baku yang kira-kira kalau digambarkan normal baku itu pusatnya 0. Ini di sini mulai min 0, min 3,96 sampai dengan min 0,04. Ini yang diarsir itu yang ini. Ya. Pakai bantuan tabel atau Excel juga boleh untuk menghitung itu. Hasilnya benar ya. Di gambar saya ini kan luas sekali itu. Min 3,96 sampai dengan min 0,04 itu hampir separuh ya. Makanya di sini besarannya 0,484. Oke, betanya sebesar itu hampir